Hello everyone. In this moment, I'm very excited. I'm very happy because I'm going to be speaking with you about how to maximize our brain in learning English. Jadi pada momen kali ini saya senang sekali, saya semangat sekali untuk sharing tentang bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan fungsi otak kanan kita dan otak kiri kita tentunya untuk belajar bersama-sama bahasa Inggris. Nah, jadi banyak orang itu bertanya kepada saya, apa kaitannya belajar bahasa Inggris dengan cara kerja otak kiri dan otak kanan? Nah, tentu hubungan antara otak kiri dan otak kanan dengan belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya itu sangat fundamental, sangat erat. Kenapa seperti itu? Karena dalam belajar bahasa Inggris nanti kita akan menghafal kosakata, memahami tata bahasa, kemudian harus percaya diri. Nah, sehingga kita perlu memahami cara kerja alamiah otak kita, baik itu kiri dan kanan. Karena kenapa penting sekali kita memahami cara kerja otak kiri dan otak kanan? Karena tentu kita harus mempunyai kemampuan mengingat supaya tidak gampang lupa gimana caranya. Nah, maka sebelum kita bicara panjang lebar tentang nanti teknisnya, maka saya ingin menjelaskan dulu tentang teori bagaimana otak kiri dan otak kanan itu bekerja. Nah, secara garis besar, teori yang disampaikan oleh Roger Sperry, ya, dia mengatakan bahwa otak itu ada dua belahan, kiri dan kanan, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Otak kiri itu, ya, urusannya nih seperti yang ada di layar, itu hitungan, angka, logika, analisa, urutan, kata, kalimat, dan sifat ingatannya atau sifat memorinya jangka pendek. Nah, bukankah itu yang kita hadapin ketika kita belajar? Kita dihadapkan dengan tulisan, dengan kata, arti, kemudian dengan rumus tata bahasa atau grammar atau tenses. Nah, makanya banyak orang mengalami kejenuhan, mengalami kesulitan dalam menghafal kosakata. Misalnya hari ini menghafal 10, besok 10, besok 10. Yang 10 pertama, 10 kedua sudah lupa. Karena memang fokusnya ke tulisan, arti, kemudian fokusnya ke grammar. Ya sudah dipastikan akan gampang lupa dan menjenuhkan karena otak kiri itu sifatnya linier. Jadi yang namanya linier itu satu arah, jadi membosankan. Nah, ketika seperti itu teman-teman, maka kita harus tahu cara kerja alamiah otak kanan kita, di mana otak kanan itu urusannya seperti ini ya. Gambar, visual, imajinasi, kreativitas, warna, irama, dan sifat memorinya jangka panjang, bahkan otomatis. Nah, analoginya sederhana aja, kita lebih gampang mengingat buku yang kita baca, yang kita hafalin, atau film yang kita tonton. Tentu orang lebih mudah mengingat film yang dia tonton. Nah, sama dengan nanti belajar bahasa Inggris, bagaimana kita membuat visual, membuat asosiasi sehingga belajar bahasa Inggris terasa lebih mudah. Oke, kita langsung sekarang. Jadi kita fokus, otak kanan itu bahasanya adalah gambar visual. Kenapa kita harus menggunakan gambar visual? Supaya informasi yang kita mau masukkan ke dalam otak kita berada di otak kanan, yaitu memori jangka panjang. Jadi nggak sia-sia kita belajar hari ini, masih bisa bertahan lama itu ingatan kita. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita tuh harus berhadapan dengan kalimat, dengan rumus, dengan kosakata, di mana itu harus kita ingat dan bentuknya ya tulisan. Maka mau nggak mau dua-duanya otak kita mesti disinkronkan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, maka saya simpulkan dulu. Tadi otak kiri bahasanya berarti tulisan. Ya, sifat memorinya jangka pendek. Jadi jangan berharap banyak, ya kita mau gampang mengingat atau susah lupa kalau masih bentuknya dalam bentuk tulisan. Nah, maka harus di-convert menjadi gambar. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajarin. Jadi intinya
kenapa kita harus memahami bagaimana otak kiri kita bekerja dan otak kanan kita bekerja, supaya kita tahu ketika kita melakukan ini otak mana yang bekerja, supaya kita melakukan ini otak mana yang bekerja. Nah, karena apa? Karena setiap kita yang belajar bahasa Inggris tentu pengen apa yang kita pelajari hari ini masih bertahan untuk dalam waktu yang lama, supaya kita nggak butuh waktu lama. Nah, selama ini banyak orang belajar bertahun-tahun belajar bahasa Inggris belum bisa-bisa. Ini kan berarti ada masalah. Nah, berarti bukan soal bahasa Inggrisnya sulit, bukan soal orangnya tidak berbakat, tapi soal caranya yang belum tepat. Makanya kita harus memahami cara kerja otak kiri dan otak kanan. Nah, jadi kalau kita mau belajar yang mudah, sederhana, libatkan otak kanan, karena di situ ada memori bawah sadar, memori jangka panjang. Otak kiri memorinya jangka pendek, jadi gampang lupa. Nah, informasinya kalau otak kiri berupa tulisan, kalimat, angka, kata-kata, dan seterusnya. Otak kanan berupa gambar, visual, imajinasi, kreativitas, warna, irama. Makanya banyak orang lebih gampang mengingat lirik lagu ketimbang bentuk tulisan biasa. Banyak orang lebih mengingat wajah orang ketimbang namanya. Nah, itu sudah bukti bahwa otak kanan itu otomatis mudah dan cepat dan sifatnya jangka panjang. Nah, sekarang ketika kita sudah memahami itu, maka pada saat nanti kita belajar bahasa Inggris, otomatis kan kita akan dihadapkan dengan menghafal kosakata. Nah, ada sebuah riset yang dilakukan oleh para ahli neuroscientist. Dalam sebuah risetnya dikatakan bahwa jika setiap detik ya, otak kita dimasukkan 10 informasi baru sampai kita meninggal dunia, anggaplah usia 100 tahun, maka otak kita belum terisi separuhnya. Ini kan berarti luar biasa. Jadi kalau 1 detik itu 10 informasi, ya sampai kita meninggal dunia, let's say di usia 100 tahun, ini sudah berapa juta informasi yang kita terima. Nah, pertanyaannya, 10 informasi yang setiap detik itu kita terima, itu berupa tulisan saja atau bentuk gambar dan yang lainnya? Kan udah terbukti, kita sulit sekali gitu ya menghafal kosakata. Jangankan 10, kadang-kadang 3 aja kita mengalami kesulitan. Hari ini kita hafal, besok kita lupa. Bahkan jangan besok, sebentar aja berapa ada jam kemudian kita sudah lupa. Nah, makanya kita perlu memahami cara kerja alamiah otak ini, teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya ingin teman-teman bersama memahami bagaimana otak kiri kita bekerja, otak kanan kita bekerja. Nah, saya simpulkan sekali lagi, jadi otak kiri itu urusan tulisan, angka, logika, analisa, hitungan, linier, kata, kalimat, dan sifat memorinya jangka pendek. Nah, kemudian otak kanan sifatnya kerjanya adalah gambar, visual, imajinasi, kreativitas, irama, musik, intuisi, dan sifat memorinya atau ingatannya jangka panjang. Nah, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan clue-nya dari video yang pertama ini, supaya nanti di video berikutnya teman-teman sudah bisa nyambung. Karena ketika kita sudah paham, oh ternyata di situ ya hubungannya antara belajar bahasa Inggris dengan cara kerja alamiah otak. Karena ketika kita berbicara kan kita mikir dulu nih. Nah, kalau kita berpikirnya pakai logika, artinya kalau kita mau berbicara bahasa Inggris, kita masih berpikir benar salah, ya sulit kita untuk berkembang, jadi lama prosesnya. Karena ketika kita merasa kalimat yang kita mau ucapkan ini salah, kita nggak jadi berbicara. Ketika kalimat atau kata yang kita ingin ucapkan itu tidak sesuai dengan pronunciation-nya, maka kita jadi nggak percaya diri. Nah, ini yang sebenarnya masalah besar. Makanya ketika kita belajar bahasa Inggris, yuk kita kedepankan otak kanan kita dulu. Bicara saja dulu, benar atau salah urusan belakangan. Yang penting the people you are talking to can understand what you say. Itu dulu poinnya. Jadi bicara saja dulu, yang penting apa yang kita sampaikan orang paham.
Walaupun grammarnya salah, pengucapannya salah, toh itu yang terjadi pada saat kita belajar bicara waktu usia kita masih kecil. Kita belajar ngomong, salah, orang dengar, orang paham. Toh kita nggak dimarahin, kita nggak putus asa, kita nggak lantas jadi tidak semangat lagi untuk melanjutkan belajar kita. Nah, jadi intinya ngomong dulu, bicara dulu, salah benar urusan belakangan. Nanti di tahap berikutnya baru kita perbaikin tata bahasanya, kita perbaiki pronunciation-nya. Nah, jadi di video pertama ini saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan clue-nya dan nanti bisa nyambung di video-video berikutnya. Tetap semangat untuk mempelajari tutorial ini sampai selesai. Good luck, salam luar biasa.